laki-laki tua itu semakin menjadi saat orang-orang proyek berambisi mengubah wajah kampung halaman. Panji-panji metropolitan dikibarkan, sawah dan ladang hancur berantakan. Melayu di Bukit Seribu adalah pertunjukan dramatik reading yang membeber huru-hara penghancuran Batu Manten atau Batu Penganten di Rongkop Gunung Kidul pada tahun 2019. Sebongkah batu keramat dengan dua pohon jati yang tumbuh saling berpelukan di atasnya. Sejak lama mereka menjadi representasi kesetiaan pasangan suami istri oleh orang-orang dusun. Sampai akhirnya keberadaan Batu Penganten dianggap mengganggu proyek strategis nasional jalan jalur lintas selatan atau JJLS. Alat berat dikerahkan untuk memecah dan memisahkan mereka. Warta kekacauan sosial pun mencuat sebelum dan sesudah pembantaian batu sakral dilakukan. Tidak perlu lama, waktu dan tempat kita kasih applause untuk Sanggar Ori Gunung Kidul. Saban dari Sanggar Ori, selamat menyaksikan.
imajinasi. Ini bukan waktu yang tepat untuk saya berbicara. Buka belum sepenuhnya usai. Tapi apalah daya. Jika kalian memaksa, inilah saksian. Saya lahir dan tumbuh besar di Gunung Kidul, kabupaten dengan bukit-bukit kars yang menjulang tinggi, yang kini ditetapkan UNESCO sebagai kawasan geopark Indonesia. Sebuah kawasan di sisi tenggara kota Jogja yang telah lama berkembang. Lahir di pelosok dusun membuat masa remaja saya penuh dengan amarah. Nyaris semua iklan di televisi tidak pernah saya lihat. Rumah split level mewah seperti di sinetron-sinetron tidak pernah saya sentuh. Setiap hari saya hanya menyaksikan rumah gede, bukit-bukit tinggi yang menjulang, pohon-pohon besar, orang tua yang sedang ngarit mencari pakan ternak mereka. Televisi sungguh dahsyat dan keparang. Produser dan sutradara, kalianlah yang harus bertanggung jawab. Sebab media berhasil membuat simbah-simbah di kampung saya lepas jarik, stagen, dan bahkan kebayak mereka. Layar kaca melahirkan dogma bahwa bapak-bapak berpakaian sorjan adalah dukun santet. Gending-gending Jawa adalah hantu. Gogek, diwol dijadikan hiasan acara variety show kaum pinggiran. Ya, layar kaca mampu mengubah sudut pandang seseorang dalam sepersekian detik. Setan dengan cinta, tulusan, jujuran, bahkan sopan santun. Kini semua dinilai berdasarkan angka-angka. Kerja-kerja tak kasat mata, tos, kolot, bahkan tahayu. Bapak Ustaz telah membuktikan semua kekacauan ini. Orang yang terlalu mencintai tanah kelahirannya harus terusir dari kampung halamannya sendiri.
Bapakku seorang buta yang merangkap menjadi juru kunci sebuah tempat keramat di Dukuh Gunung Sari. Bapak menjadi juru kunci sebongkah batu yang tumbuh pohon jati di atasnya. Profesi yang tentu saja mustahil dicerna oleh orang-orang kota. Lagian apa istimewanya batu sehingga harus dijaga dan dirawat? Pertanyaan itu pula yang terlontar dari mulutku saat usia belum genap 12 tahun. Setiap ada warga yang menggelar pesta pernikahan, ayah selalu meletakkan kembang, uang receh, dan aneka sesaji di dekat. Suatu waktu, saya pernah mengikuti ritual yang dilakukan oleh Bapak. Bagai pertanyaan yang mengendap di kepala selama bertahun-tahun, akhirnya saya keluarkan. Kemudian lelaki kumis tipis dengan tahi lalat di bawah kelopak matanya itu mengajakku naik ke atas bukit. Di bawah pohon nangka yang rindang, Bapak mulai bercerita asal mula dan dimulai. Dulu ada sepasang pengantin baru yang usianya belum genap sepasang, singgah di pinggir jalan bawah itu. Mereka memadu kasih selayaknya pasangan pengantin pada umumnya. Tapi tiba-tiba terjadi longsor yang membuat pasangan pengantin itu tertimpa batu besar. Mereka masuk ke dalam batu. Lalu dari atas batu tumbuh dua pohon jati yang saling bertongkar. Dari dulu ya ukurannya segitu itu. Dan kami percaya kalau pohon itu jinaan mereka berdua. Sejak saat itu warga menyebutnya batu pengantin. Dan sampai hari ini pasangan yang usia pernikahannya belum genap sepasang tidak boleh melewati sekitar batu manten itu. Kalau ada pengantin yang nekat lewat kawasan batu itu, mereka akan mendapatkan malapetaka. Terlebih pernikahan mereka tidak akan pernah lama. Dan kamu tahu siapa yang pertama kali menjadi juru kunci? Ya, benar,
Mbahmu Jokarso. Buyutmu sendiri itu loh. Sampai nanti yang akan menjadi juru kunci waktu mati harus dari keturunan Mbah Jokarso. Jadi nanti apabila Bapak sudah kabundut, yuk kamu yang harus melanjutkan tugas ini. Saya menolak menjadi seorang juru kunci waktu manten. Alasannya sangat sederhana. Apa hebatnya menjadi seorang juru kunci dari benda mati yang bisa hilang kapan saja? Penolakan saya membuat Bapak terdiam. Dia berusaha menyembunyikan amarahnya. Tak ada suara yang keluar dari mulutnya. Sesekali menatapku sebentar, lalu membangun. Bapak tak ingin menjelaskan banyak hal, tapi barangkali karena usiaku belum cukup dewasa, dia memilih. Dan saya tetap teguh dengan pendirian menolak menjadi seorang juru kunci waktu mati. Akhirnya mataku terbuka. Sesaat setelah Bapak mengajakku kembali turun bukit, lalu duduk di sebelah batu manten itu, di bawah pohon bibis dengan ranting akar menjuntai ke bawah. Bapak menunjukkan makam kedua orang tua. Ya, Bapak tak hanya menjaga begitu saja. Di sana ada makam kedua orang tuanya, dan di sana mereka bersepakat untuk menjaga dan merawat tanah kelahirannya.
dewasa, saya memutuskan pergi meninggalkan rumah, bekerja di sebuah pabrik tas di Jakarta. Yang Bapak menjadikan saya seorang juru kunci, pupus sudah. Bekerja dari pagi sampai malam sebagai manusia urban, libur di hari Minggu, dan pulang ke Gunung Sari hanya saat Lebaran. 7 tahun saya merantau di kota. Setiap mudik Lebaran, saya selalu pangling dengan wajah dusun. Selalu ada suasana baru yang saya lihat. Bukit-bukit hijau yang membentang di sepanjang jalan menuju dusun telah digantikan oleh rumah-rumah kaca. Jalan-jalan yang sempit, curam, bergelombang, kini sudah beraspal. Pohon-pohon besar yang dulu berdiri gagah di pintu masuk dusun sudah rata dengan tanah. Pusat-pusat perbelanjaan modern tumbuh subur di sudut-sudut kampung. Dusunku mulai bersorak. Pola-pola lama dianggap usang, digantikan renda-renda kebiasaan yang baru. Tapi ketika suasana dusun kian riuh suara kendaraan, ayah justru tampak tua dan rapuh. Rambutnya penuh uban dengan lipatan-lipatan tebal di bawah kelopak matanya. Lewat sambungan telepon, Bapak pernah bercerita kalau tanah yang ia pijak kini menampakkan wajah yang berbeda. Dia merasa asing dengan warga sekitar. Orang-orang terdekat mulai sibuk dengan urusannya masing-masing. Tubuhnya seperti terpisah dengan apa yang ini dia lihat. Tak ada lagi nyanyian bocah-bocah di bawah bulan purnama. Hanya suara pertunjukan wayang kulit terdengar dari radio hitam musuh yang menjadi teman sebelum mata terpejam. Laki-laki itu hendak membeli lahan di sekitar Watu Manten untuk proyek pelebaran jalan dan pembukaan destinasi wisata. Bukan hanya diiming-imingi dengan harga tinggi, orang itu juga mengumbar angin surga. Katanya, cukup melepaskan tanah, maka kesejahteraan hidup ayah akan terjamin. Ekonomi akan meningkat pesat, segala kemakmuran akan didapat. Dengan wajah ramah yang dibuat-buat, ia berbicara. Pembangunan
demi meningkatkan taraf hidup warga. Dengan dibangunnya tempat-tempat wisata, investor akan tertarik dan menanam modal di sini. Sampeyan dan orang-orang kampung bisa buka usaha, jual bensin, angkringan, penginapan, wis pokoknya dijamin semakin makmur. Saat sebagian orang dusun tersihir dengan kalimat-kalimat semacam itu, Bapak justru mau muntah. Tubuhnya gemetar, pandangannya buram, perut mual mencerna setiap kata yang keluar dari mulut maklar. Bapak meminta agar proyek pembangunan jalan tak menghalangi keberadaan Watu Manten. Bapak tak mau mengingkari janji yang sudah terlanjur terucap dengan kedua orang tuanya. Baginya, melanggar janji adalah pengkhianatan. Di usianya yang semakin tua, ayah kami mati dengan keadaan menyesal. Sejujurnya, Bapak tak mempermasalahkan soal pembangunan jalan. Dia hanya meminta agar proyek bernama Jalur Lingkar Selatan di Gunung Sari tidak menabrak Watu Manten, sampai menghancurkannya. Tapi usul Bapak tak disambut dengan baik. Pendapatnya dianggap tidak logis. Para maklar bersikupu untuk meninggalkan. Semua orang yang memiliki tanah di sekitar batu itu sudah sepakat. Mereka sudah berniat ingin membangun bisnis di pinggir jalan. Dan Anda tahu, jalur ini menjadi jalur utama ke pantai selatan. Artinya, Anda juga bisa menanam keuntungan. Selain membeli tanah dengan harga tinggi, kami juga telah menyiapkan modal usaha untuk Anda. Jadi kenapa Anda masih keberatan? Sesekali menatap tajam pria itu, dan saya tahu betul apa yang dirasakannya. Dia menyimpan sendiri segala keresahan yang berkecamuk di dadanya. Pikirannya melayang, teringat pesan orang tuanya. Terlempar ke masa di mana bukit-bukit hijau menjadi tempat bermain bocah-bocah bertelanjang kaki. Simbah-simbah mencari pakan ternak hingga jingga menyapa. Lalu disambut ribuan kunang-kunang memberi tanda ini malam segera menunggu. Bapak berdiri seorang diri di antara manusia yang matanya diselimuti kabut tebal, bayang-bayang emas, mobil, dan rumah split. Batu pengantin dan bukit-bukit menjulang Gunung Sari akan segera rata dengan tanah. Atas nama kebutuhan yang kian mencekik, bukankah semua akan menjadi tumbal pada waktunya?
remuk lantakan ladang, sawah, dan ruang hidup warga Gunung Sari, saya memutuskan untuk pulang. Bapak memeluk erat tubuh saya, dan tubuhnya lebih dingin dari biasanya. Dia seperti menangkap pesan, sebuah pesan penyesalan yang diam-diam saya sembunyikan selama merantau di kota. Dan pulang menjadi titik temu membuka memori lama, meratakan kembali kepala ke tanah, mendengar kembali ibu bumi yang dipaksa menempuh jalan-jalan ini. Dari sorot mata warga, saya menyaksikan protes-protes terpendam. Saya melihat para penguasa dan pemodal berbisik-bisik, berbicara soal emas dan uang, bersilat kata dengan bahasa-bahasa penuh retorika. Sementara orang-orang Gunung Sari Andre Panjang menanti uang kompensasi. Tak lama lagi, para petani berhenti menggarap ladang dan sawah. Mereka siap menyambut hari-hari baru, hari di mana mereka akan membangun usaha, menjaga pintu loket, menghias renda desa seperti renda-renda metropolitan. Segala kesejahteraan seolah sudah di depan mata. Cangkul, gadol, arit hanya akan menjadi hiasan saja. Dan 1 jam sebelum penghancuran, Bapak masih bersikukuh mencoba mempertahankan situs suatu mantan. Di dekat batu Bapak bersimpuh. Dia hanya duduk saja, tak mengeluarkan sepatah air kulit. Matanya menatap ke tanah. Tangannya mengusap-usap bongkahan batu. Dan orang-orang melihat saling berbisik. Ada yang mencibir, menertawakan, dan bahkan menganggapnya orang asing. Saya menuntun Bapak pulang. Di sepanjang perjalanan, ia tak berani menengok belakang. Deru suara kendaraan berlalu lalang, pas kami berdua. Puluhan alat berat berjajar di pinggir jalan. Dinamit digenggam orang-orang proyek. Ratusan pasang mata bersiap menyambut wajah baru dusun Gunung Sari. 1, 2, 3 bukit menjulang tinggi berhasil diledakkan. Debu batu kapur membumbung tinggi. Asap tebal mengepung dusun. Pemodal dan penguasa berdansa riang. Proyek senilai ribuan triliun resmi dimulai. Manusia telah memutuskan menjadi asing dengan kampung halamannya sendiri. Dan orang-orang dusun tertegun melihat tempat bermain masa kecil mereka lenyap dalam hitungan detik. Gua purba tanpa nama yang biasa dipakai berteduh para petani remuk hilang tak berbentuk. Makam-makam para leluhur di bawah pohon besar hilang dari pandangan.
persetan dengan nilai-nilai sejarah, dan kapitan adalah raja di atas segala-galanya. Kalau perut sudah bicara, baik buruk hanya menjadi barang rongsokan di selokan. Ilmu-ilmu yang diajarkan di sekolah sebatas formalitas, sekedar seremonial demi pantasan. Tak ubahnya seperti kandang ternak. Masing-masing memiliki tuan yang siap diperah kapan saja. Tapi Bapak tak sendiri. Batu itu tak membiarkan orang yang setiap saat menjaganya berdiri sempoyongan di tanah kelahirannya sendiri. Di hadapan ambisi manusia yang tak ada habisnya, ia ingin menjadi saksi, memberi tanda betapa beringas dan liciknya para pemodal yang datang dari kota. Maka ketika hari penghancuran tiba, batu keramat itu menunjukkan tandanya. Alat-alat berat yang mencoba menusuk dan menghancurkannya mendadak mati. Berulang kali orang-orang proyek berupaya memecahnya, tapi berakhir sia-sia. Batu pengantin seperti berbicara dengan bahasanya sendiri, menjadi martir yang sesungguhnya, membusungkan dada di barisan paling depan, menampakkan muka dengan bagian dari jati diri dusun. Dia ingin menunjukkan keberpihakannya, bukan dengan kata-kata yang ditulis penyair rumahan, bukan sekedar mengibarkan panji-panji palsu yang mengatasnamakan kepentingan bersama. Dia telah sukses membuka mata dunia. Warga berbondong-bondong menyaksikannya. Beberapa orang tertegun, seperti tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Sebagian lain sibuk merekam memakai ponsel genggam. Wartawan menyiapkan judul berita bombastis. Mereka saling berbisik, berbicara seolah paling tahu atas segalanya, membuat kesimpulan sendiri, mengambil sudut pandang selera pasar. Tak ada catatan utuh soal pemberontakan batu pengantin. Narasi berubah menjadi dongeng perdebatan karena mistis dan paling logis. Jasad tan orang-orang berseragam dukun, pawang, dan ahli supranatural laku-laku seremonial dilakukan, pentas teatrikal, panji-panji dikibarkan, semua dikerahkan,
memaksa waktu manten untuk menyingkir dan segera angkat kaki dari tanah kelahirannya sendiri. Meski pada akhirnya memilih hancur dan menepi di bawah mereka, dia akan tetap menjadi pengingat rakusnya makhluk bernama manusia. Sekali lagi, itu sama sekali bukan bentuk penghormatan. Tanah, air, batu, dan udara di dusun kami sengaja diperkosa. Penghancuran yang dibalut renda-renda kebudayaan, penjarahan yang dihiasi kata pembangunan, monyet-monyet kehilangan rumahnya, saling berdebat dengan manusia, semua demi ambisi saat segelintir orang saja. Masa depan anak cucu lingkungan mencari jalan pulang. Jalan-jalan dilebarkan, tapi kelelawar kehilangan sarung. Tempat wisata dibuka, tapi para petani kehilangan sawahnya. Hotel-hotel dibangun megah, tapi sumur-sumur mengering. Supermarket tumbuh subur, tapi warung-warung kecil di pinggir jalan hancur lebur. Dan 40 hari yang lalu di tempat ini, di jalan besar ini, Bapak harus merekam mobil yang dikendarai rombongan wisata menghantam tubuh laki-laki tua baru.
jaganya keluar terpelanting. Setengah karung rumput yang bapak bawa berhamburan atas aspal. Kambing-kambing di kandang lembih keras menunda makan malam mereka. Nanti tuannya yang tak akan pernah kembali menyapa. Menyeberang jalan besar beraspal dengan arus lalu lalang bus-bus besar bukan perkara mudah untuk orang-orang dusun seperti bapak. Kakinya lebih akrab dengan batu kerikil, rumput-rumput hijau, alam-alam. Ya, telinga bapak terbiasa dengan gede-gede Jawa. Bukan deru, suara klakson dan mesin-mesin. Dia bisa berdiri berjam-jam di bahu jalan menunggu antri panjang kendaraan lewat. Langkahnya gampang setiap kali ada turis bersorak-sorai melewati jalur lingkar selatan. Dan saya ingat betul nomor plat kendaraan merah yang menabrak bapak sore itu. Plat mobil merah yang melaju kencang sesaat setelah menghempas laki-laki tua tak berdosa. Wajah pembunuh yang mengemudikan roda 4 dengan setelan jas hitam lengkap dengan dasi garis-garis abu masih terpatri di kepala. Semua terekam jelas. Tak satu pun detail yang saya lewatkan. Kronologi sudah saya buat, tapi seperti yang kalian tahu, kertas-kertas hanya menumpuk di meja laporan. Tak ada ruang aman bagi orang-orang sipil seperti bapak. Orang-orang dusun tak lebihnya hanya diposisikan sebagai supporter dari iring-iringan seremonial palsu setiap 5 tahun sekali. Jangankan satu jiwa, puluhan juta anak manusia tak berdosa yang nyawanya melayang saja hanya dihitung dengan angka-angka dan sistematik, tanpa proses peradilan, tanpa rasa kemanusiaan. Tak ada sejarah yang mencatat, hanya bergemuruh sesaat lalu lenyap begitu saja.
sunyi. Seorang lelaki sederhana yang berupaya menjadi manusia dusun. Semua sikap dan keputusan selaras dengan Tuhan. Pohon, air, udara di sekitarnya biar selaras. Bukan emas atau permata yang dia tinggalkan, beranianlah yang ia coba untuk wariskan kepada anak cucu, menjadi bekal menghadapi orang-orang sinting penjual rahim ibunya sendiri. Apa kaitannya untuk menunduk dan mengekor pada ketidaksenangan? Atas nama bukit-bukit selatan yang dipaksa telanjang, saya melihat kawanan monyet ekor panjang mati kelaparan. Masuk ladang-ladang, jalan-jalan, ke ruang-ruang dapur, jungkir, jupalitan, berebut sarapan dengan manusia, saling menembak, buat jebakan, melempar batu, semuanya terkapar dalam ekskavator. Demi proyek-proyek mangkrak dan menari-nari di pinggir jalan, saya melihat para penguasa jungkir jupalitan menjulurkan lidah berpose di depan kamera. Wajahnya terpampang di depan pintu masuk dusun-dusun, menjentikan jari-jarinya bak pahlawan. Sementara di seberang terlihat ibu-ibu menggendong bayi sedang antre air bersih di bawah tiang para influencer. Atas nama orang-orang pinggiran yang setiap hari dihajar iklan-iklan televisi, saya menyaksikan koran-koran belum berpihak pada orang dusun. Datangnya ratusan ekskavator di Gunung Kidul dipandang sebagai kemajuan. Rumah-rumah kaca di sepanjang pantai selatan menjadi berita sensasional. Semua hanya berhenti di permukaan. Demi portal selatan yang menghalangi langkah pandang bocah-bocah dusun, saya mendengar keluh kesah para pion yang masih mendiami nurani. Saya merasakan getaran-getaran kaum tersepelekan yang luput dari sorot mata kamera. Para penghamba engagement terbiasa mengambil data dari para pemangku kepentingan saja. Kegelisahan akar rumput kian terabaikan, tersungkur di bawah tingkat balai madu. Atas nama Bapak saya, Pustorjo, yang telah menyaksikan aneka rupa pergeseran nilai-nilai di tanah kelahiran. Hantu-hantu telah ditanamkan oleh manusia dari penanamannya. Hantu-hantu dijilat dan dirayakan dari panji-panji, saran, ambulan. Hantu identitas, hantu media, hantu pembangunan, hantu kemajuan, hantu wisata, hantu aspal, hantu di bukit selatan. Kepada semua yang hadir di tempat ini, masihkah ada sedikit keberanian di dada menunjukkan bukti-bukti keberpihakan?
Cek. Cek. Tepuk tangan lagi buat Sanggar Ori Gunung itu.